Soeharto bertanggung jawab atas tragedi pasca G30S. As long as there is still one communist in Indonesia, I think we still have a military operation against this one person. Well, Soeharto gave the order to clean up everything, to every commander who was under his organization. So this is what I did. I ordered all my people to send patrols out and captured everybody in the PKI post. Dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia, seperti yang dibentuk rezim Soeharto, G30S merupakan kekejaman yang begitu jahat, sehingga kekerasan massal terhadap siapapun yang terkait dengannya, dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan bahkan terhormat. Diduga ada hubungan sebab akibat langsung, yaitu represi terhadap PKI merupakan jawaban sepatutnya terhadap ancaman yang diajukan G30S. Memang dalam wacana politik di Indonesia, menjadi lazim menggabungkan G30S dengan kekerasan massal yang mengikutinya, seakan-akan keduanya merupakan suatu peristiwa tunggal. Satu istilah, Gerakan 30 September, digunakan untuk merujuk kedua peristiwa. Kendati demikian, sejak awal serangan Soeharto terhadap PKI, sesuatu yang tidak benar sudah terasa dengan pelekatan erat kedua peristiwa tersebut. Sepanjang akhir tahun 1945 sampai awal tahun 1966, Presiden Soekarno terus-menerus memprotes bahwa Angkatan Darat mau membunuh tikus seluruh rumahnya dibakar. Kampanye anti-PKI sama sekali menjadi tidak sepadan dengan alasan senyatanya. Pada dasarnya G30S merupakan suatu peristiwa yang relatif berskala kecil di Jakarta dan Jawa Tengah, yang sudah berakhir paling lambat 3 Oktober 1965. Secara keseluruhan G30S telah membunuh 12 orang. Soeharto membesar-besarkannya sedemikian rupa, sehingga peristiwa itu tampak seperti sebuah konspirasi nasional berkelanjutan untuk melakukan pembunuhan massal. Berjuta-juta orang yang berhubungan dengan PKI, bahkan para petani buta huruf di dusun-dusun terpencil, ditampilkan sebagai gerombolan pembunuh yang secara kolektif bertanggung jawab atas G30S. Setiap orang yang ditahan militer dituduh sebagai langsung atau tidak langsung terlibat dalam gerakan 30 September, jika kita mengutip dari surat keterangan yang diberikan kepada tahanan politik pada saat ia dibebaskan. Perhatikan istilah karet tidak langsung. Dua orang pakar tentang Indonesia dari Cornell University, Benedict Anderson dan Ruth McVeigh, pada awal tahun 1966 mengamati bahwa tentara Soeharto telah memulai kampanye anti-komunis cukup lama sesudah G30S hancur, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangkit kembali. Di antara saat G30S tamat riwayatnya dengan saat penangkapan massal oleh tentara dimulai, 3 minggu berlalu tanpa adanya kekerasan atau tanda-tanda terjadinya perang saudara, bahkan menurut Angkatan Darat sendiri. Dua penulis itu berpendapat bahwa G30S dan kampanye anti-komunis yang mengikutinya, merupakan fenomena politik yang sama sekali terpisah. Cetak miring penegas dalam teks asli. Kekerasan yang terjadi sepanjang akhir tahun 1965 sampai awal tahun 1966, harus dilihat lebih sebagai saat awal pembangunan sebuah rezim baru, ketimbang sebuah reaksi wajar terhadap G30S. Soeharto dan para perwira tinggi Angkatan Darat lainnya, menggunakan G30S sebagai dalih untuk menegakkan kediktatoran militer di negeri ini. Mereka perlu menciptakan keadaan darurat nasional dan suasana yang sama sekali kacau, jika hendak menumbangkan seluruh generasi kaum nasionalis, dan menyapu bersih cita-cita kerakyatan Presiden Soekarno. Mereka mengetahui bahwa mereka harus melawan pendapat umum. Soeharto saat itu relatif bukan siapa-siapa, seorang pejabat biasa, yang bersiasat untuk menggeser sang pemimpin karismatik bangsa. Ia dan para pemimpin militer lainnya mengetahui bahwa mereka akan menghadapi perlawanan hebat jika militer melancarkan kudeta terhadap Soekarno secara langsung tak berselubung. Alih-alih menyerang istana terlebih dulu, Soeharto justru menyerang masyarakat dengan kekerasan secepat kilat, lalu dengan menginjak-injak penduduk yang dicengkam ketakutan dan kebingungan, melenggang masuk ke istana.
Soeharto sendiri, tak mengherankan, menyangkal bertanggung jawab atas kekerasan massal 1965 hingga 1966, pelaku jarang mau mengakui kejahatan mereka di hadapan publik. Dalam catatan resmi dinyatakan, bahwa penumpasan PKI telah dilakukan melalui tindakan administratif dan tanpa pertumpahan darah. Orang yang dicurigai ditangkap, diperiksa untuk memastikan bersalah atau tidak, lalu dibagi dalam 3 golongan, A, B, dan C, sesuai tingkat keterlibatan masing-masing di dalam G30S, lalu dipenjarakan. Catatan resmi tidak pernah menyebut tentang pembunuhan massal. Dalam memoarnya Soeharto menulis, bahwa strateginya adalah pengejaran, pembersihan dan penghancuran. Ia tidak memberitahu pembaca, bahwa ada orang yang tewas dalam proses itu. Film mengenai G30S yang disponsori pemerintah, juga tidak menggambarkan adanya penangkapan dan pembunuhan massal. Panel terakhir pada relief Monumen Pancasila Sakti memperlihatkan Letkol Untung di depan Mahmilub, seolah-olah proses hukum dengan kepala dingin, merupakan satu-satunya bentuk reaksi militer terhadap G30S. Tidak ada tugu peringatan dibangun di Monumen Pancasila Sakti bagi ratusan ribu korban. Saat menyinggung tentang kekerasan yang terjadi, dalam kesempatan yang amat langka, Soeharto menjelaskannya sebagai sesuatu yang bersumber pada konflik dalam masyarakat. Dalam pidato pada tahun 1971, ia menyampaikan analisis tentang sebab musabab pembunuhan itu dalam satu kalimat singkat. Ribuan korban jatuh di daerah-daerah, karena rakyat bertindak sendiri-sendiri. Juga karena prasangka-prasangka buruk antar golongan, yang selama bertahun-tahun ditanamkan oleh praktek-praktek politik yang sangat sempit. Dengan demikian, Angkatan Darat seolah-olah tidak memainkan peran apapun dalam mengatur pembunuhan. Rakyat melakukannya sendiri untuk alasan yang tidak ada kaitan dengan operasi penghancuran G30S oleh militer. Penjelasan Soeharto yang singkat tentang sebab musabab pembunuhan itu, bukanlah sesuatu yang unik. Banyak orang Indonesia, bahkan yang biasanya kritis terhadap propaganda negara, mempercayai bahwa pembunuhan itu merupakan tindak kekerasan yang terjadi spontan dari bawah, sebagai pengadilan liar Barisan Keamanan Masyarakat, yang membarengi usaha penumpasan pemberontakan PKI oleh militer yang sangat terkendali dan terorganisasi dengan baik. Karena ketidaktahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah lain, orang yang menyaksikan pembunuhan besar-besaran yang diatur militer di daerah tempat tinggalnya, bisa jadi menganggap pembunuhan tersebut sebagai pengecualian. Tidak adanya pembicaraan yang terbuka dan penyelidikan yang teliti terhadap pembantaian yang terjadi, telah menimbulkan ketidakpastian yang besar tentang pola umum kejahatan ini. Kaum terpelajar Indonesia, dalam mencari jawab tentang masalah ini, cenderung terjerumus pada prasangka bergerak akan kerentanan massa. Kalangan kelas menengah Indonesia sering mengatakan kepada saya, bahwa pembunuhan itu merupakan buah antagonisme yang sudah ada sebelumnya antara PKI dan partai-partai politik lain. Anggota PKI, karena militansi dan kekejaman mereka, rupanya menjadi sangat dibenci sejak sebelum tahun 1965, sehingga lawan-lawan mereka langsung mengambil kesempatan untuk membantai mereka. Pembunuhan itu seakan-akan terjadi begitu saja, tanpa ada orang atau lembaga apapun yang bertanggung jawab. Seperti dikatakan Robert Tripp, pembunuhan yang terjadi dipandang seolah-olah tergolong dalam kategori tak lazim kematian massal akibat kecelakaan. Sungguh mencengangkan bahwa kekerasan anti-PKI, suatu kejadian dengan skala demikian luas, ternyata salah dimengerti sedemikian parah. Tentu saja keterlibatan baik personil militer maupun penduduk dalam pembunuhan itu, telah mengaburkan masalah tanggung jawab. Bagaimanapun, dari sedikit yang sudah diketahui, jelaslah bahwa militer yang memikul bagian tanggung jawab terbesar, dan bahwa pembunuhan itu lebih merupakan kekerasan birokratik yang terencana ketimbang kekerasan massa yang bersifat spontan. Dengan mengarang cerita-cerita bohong mengenai G30S dan mengendalikan media massa sedemikian ketat, Klik Perwira di sekitar Soeharto menciptakan suasana di kalangan penduduk sipil, bahwa PKI sedang bersiap-siap untuk perang. Tanpa provokasi yang disengaja oleh ahli-ahli propaganda militer, penduduk tidak akan percaya bahwa PKI merupakan ancaman yang mematikan, karena partai ini bersikap pasif setelah G30S ditaklukkan. Militer bekerja keras menyulut kemarahan rakyat melawan PKI sejak awal Oktober 1965. Ahli-ahli propaganda Soeharto menemukan akronim untuk G30S, yang dikaitkannya dengan polisi rahasia Nazi Jerman. Akronim itu, Gestapo, tidak sesuai dengan kepanjangan yang berbunyi Gerakan 30 September.
Surat kabar dan siaran radio dipenuhi dengan berita palsu tentang apa yang dinamakan Gestapo. Bahwa PKI menimbun senjata dari Tiongkok, menggali kuburan massal, menyusun daftar orang-orang yang akan dibunuh, mengumpulkan alat khusus untuk mencungkil mata, dan seterusnya. Militer menggambarkan jutaan orang seperti setan dan bukan manusia, dengan menyusun mata rantai asosiasi, yaitu G30S sama dengan PKI, sama dengan barang siapa saja yang diasosiasikan dengan PKI, sama dengan kejahatan mutlak. Propaganda ini sendiri, bagaimanapun, tidak cukup untuk memprovokasi penduduk sipil agar ikut melakukan kekerasan. Propaganda merupakan faktor yang penting tapi tidak cukup. Perbedaan waktu terjadinya kekerasan di daerah-daerah yang berlainan menunjukkan bahwa kedatangan resimen pasukan khusus Angkatan Darat berperan sebagai pemicu. Pengamatan Anderson dan McVeigh di Jawa Tengah telah saya kemukakan di atas. Kekerasan baru dimulai saat pasukan RPKAD tiba di ibu kota provinsi tersebut, Semarang, pada 17 Oktober, dan kemudian menyebar ke kota-kota kecil dan desa-desa pada hari-hari berikutnya. Beruntunglah Jawa Barat lolos dari serbuan, karena RPKAD harus bergegas masuk Jawa Tengah, yang memang merupakan basis PKI. Relatif sedikit pembunuhan yang terjadi di Jawa Barat, walaupun pada masa sebelumnya terjadi konflik tajam antara PKI dan organisasi anti-PKI. Kasus Bali memang patut ditilik, terutama karena mereka yang berpegang pada tesis kekerasan spontan selalu menunjuk Bali sebagai bukti. Mereka menyatakan masyarakat Bali melakukan pesta pembunuhan gila-gilaan, sampai saat pasukan RPKAD tiba awal Desember 1965 untuk menghentikan mereka. Pendapat ini salah dalam mengemukakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Sebelum pasukan RPKAD datang pada 7 Desember, tidak ada pembunuhan berarti di Bali. Selama bulan-bulan Oktober dan November situasi memang tegang. Gerombolan anti-komunis menyerang dan membakar rumah-rumah anggota PKI. Beberapa anggota partai ditangkap, sebagian lain menyerahkan diri kepada polisi untuk mendapat perlindungan. Tapi tidak terjadi pembantaian besar-besaran sebelum 7 Desember. Semua pemimpin PKI masih hidup saat RPKAD tiba. Adalah RPKAD yang mengatur dan melaksanakan eksekusi para pemimpin PKI Bali pada 16 Desember 1965 di Desa Kapal. Ada banyak saksi kejadian itu, karena RPKAD mengundang politisi-politisi anti-komunis di Bali Selatan untuk menonton. Pembantaian sekitar 30 orang ini, termasuk IGD Pugar, seorang pengusaha berada yang dikenal sebagai penyandang dana untuk PKI, walaupun ia bukan anggota partai, mengungkapkan bahwa militer mendorong penduduk sipil untuk membunuh orang-orang yang terkait dengan PKI. Mengingat RPKAD yang memulai pembunuhan itu, maka kita tidak bisa tidak memperkirakan bahwa pasukan para komando ini telah menerima perintah langsung dari Soeharto untuk melakukannya. Koordinasi antara Soeharto dan RPKAD sangat erat. Ia datang di Bali 1 hari setelah pasukan para komando mendarat di sana. Orang-orang sipil yang terlibat dalam pembunuhan, apakah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, atau tempat-tempat lainnya, umumnya anggota milisi yang sudah dilatih oleh militer, baik sebelum maupun sesudah 1 Oktober, dan diberi senjata, kendaraan, serta jaminan kebal hukum. Mereka bukan sekadar orang-orang sipil biasa yang bertindak mandiri dari militer. Walaupun dinamika interaksi setepatnya antara militer dan milisi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, secara keseluruhan militer memainkan peran dominan. Robert Crip mencatat bahwa kelompok-kelompok milisi ini umumnya tidak bertahan lama setelah tahun 1966. Banyak yang kelihatannya segera menghilang setelah tugas berdarah mereka selesai. Berbeda dengan, misalnya, laskar-laskar otonom yang lahir setelah tahun 1945 dalam Perang Kemerdekaan melawan Belanda, dan menjadi masalah bagi upaya monopoli militer terhadap angkatan bersenjata pada tahun 1950-an. Sejak tahun 1965, militer secara rutin membentuk kelompok-kelompok kelaskaran, agar pada saat melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata, mereka selalu dapat mengingkari keterlibatan mereka. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa situasi kekerasan dalam 1965 hingga 1966 itu sendiri sangat berbeda. Hal yang sering luput dari perhatian adalah, bahwa sejak awal pembunuhan-pembunuhan itu memang sengaja hendak dilupakan. Dalam bukunya Si Lencing Tepas, Michel Ralph Troilot menulis, bahwa orang berperan serta dalam sejarah, baik sebagai pelaku maupun pencerita. Para pelaku sejarah sekaligus menjadi pencerita tentang jejak langkah mereka sendiri.
Cerita yang hendak disampaikan si pelaku bisa jadi sangat berjalinan dengan jejak langkahnya sendiri. Dalam kasus teror 1965 hingga 1966, para perwira militer menghendaki cerita tentang teror yang mereka lakukan, seperti halnya tentang para korban mereka, lenyap. Mereka tidak bercerita tentang kampanye teror yang mereka lakukan saat itu. Seperti ditulis Troy Lott, sejarawan profesional sendiri tidak menyusun kerangka naratif untuk menempatkan cerita-cerita mereka. Seringkali ada orang lain yang sudah masuk pentas lebih dulu dan mengatur lingkaran kebisuan. Soeharto yang merencanakan pembunuhan, namun ia memastikan bahwa ia tidak dapat dibuktikan sebagai dalangnya. Saat pembunuhan-pembunuhan terjadi, ia tidak menyinggungnya sama sekali, tapi memuji-muji proses abstrak tentang penghancuran PKI sampai ke akar-akarnya. Caranya menutupi dan sekaligus memuji pembunuhan itu mirip dengan cara yang dipakai para pelaku genosida di Rwanda, yaitu serang korban secara verbal, bantah, bahkan di hadapan bukti yang paling jelas sekalipun, bahwa telah atau sedang terjadi kekerasan fisik, dan hindari masalah tanggung jawab sehingga, sekalipun ada korban, identitas para pembunuh tetap kabur dan tidak dapat dipastikan, hampir lebur dalam ketiadaan. Saat berbicara kepada para pendukungmu, jangan pernah menuntut penghargaan atas apa yang sesungguhnya kamu perbuat. Tetapi isyaratkan keuntungan besar yang diperoleh dari perbuatan-perbuatan tak bernama yang telah dilakukan, berbagi persekongkolan dalam rahasia tak terkatakan dengan pendengarmu. Kesimpulan yang saya tarik dari literatur yang tersedia dan dari wawancara dengan para korban, pelaku, dan saksi ialah, bahwa pada umumnya pembunuhan itu merupakan eksekusi terhadap tawanan. Berlawanan dengan keyakinan umum, kekerasan gila-gilaan oleh penduduk desa bukanlah merupakan pola. Biasanya pasukan Soeharto memilih melakukan penghilangan misterius, ketimbang eksekusi di depan publik untuk memberi contoh kepada masyarakat. Tentara dan milisi cenderung melancarkan pembantaian besar-besaran secara rahasia. Mereka mengambil para tahanan dari penjara pada malam hari, membawa mereka dengan truk ke tempat-tempat terpencil, mengeksekusi mereka, lalu mengubur jasad-jasad mereka dalam kuburan massal tanpa tanda, atau melemparnya ke sungai. Jika dibandingkan dengan pembunuhan massal itu, G30S tampak seperti peristiwa kecil saja.